Wait, tunggu dulu nih. Bayangkan sekarang ini ya, Boruto ceritanya telah masuk ke era time travel Shippuden loh. Kejadian yang akan merusak realitas sampai perang shinobi keempat. Ini justru seru tuh, dengarkan sampai akhir ya. Ini justru seru tuh, dengarkan sampai akhir ya. Nah, melanjutkan video kemarin, misi kejebatan Tenchi sudah dimulai untuk membongkar keterlibatan kedua Orochimaru dalam Akatsuki ini sekaligus untuk menemukan Sasuke muda. Semua orang termasuk Boruto, Mitsuki, Sarada akan terlibat di sini. Sementara Kawaki disuruh dulu tidak terlalu mencolok kekuatannya ya dan hanya bertugas sebagai pelindung Naruto. Di sisi lain perjalanan kali ini diwarnai beragam kejadian unik seperti Sai yang selalu tak akur dengan Naruto namun malah cepat menyatu dengan Mitsuki yang notabene kemarin itu menjadi lawannya kan. Sementara itu di momen inilah semua orang dibuat terkejut dengan kekuatan luar biasa dari Yamato Mokuton no Jutsu. Boruto, Sarada, Mitsui, Kawaki, Naoto, Sakura, Sai dibuat terkagum-kagum tuh. Ada orang dengan cakra sebesar ini dimana dia bukanlah Jinchuriki ataupun pengguna segel karma. Kekuatannya itu melambangkan dan juga terinspirasi dengan Shodai Hokage kan. Keadaan ini bakalan menjadi penuh plot twist pada akhirnya nakama. Yos, ini bakalan seru. Let's go, kita bahas lebih dalam. これは俺の物語だ Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di channel Boruto Saga to Blue Vortex. Series time travel perjalanan Boruto melintasi waktu ke dunia Naruto Shippuden. Disclaimer ya, di video ini konteksnya itu hanyalah cerita fanfiction, tidak berpatokan pada manga resmi ya. Jadi jelas cerita ini untuk hiburan semata karena animenya masih hiatus dan manganya tayang 1 bulan sekali di Manga Plus. Jadi silahkan kalian enjoy aja ya, nikmatin keseruan masa lalu dan masa depan yang bersatu pada paradoxical time travel ini. Era Boruto masuk ke dunia Naruto. Yuk kita mulai ceritanya lagi. Cerita kali ini kita tambahkan dengan adaptasi pada Naruto Shippuden episode 37 sampai 39 awal, dimana situasi sudah berubah sekarang ini ya. Mereka semuanya sudah meninggalkan desa Konagakure dalam perjalanan ke jembatan Tenchi. Yamato yang menjadi kapten divisi dalam kelompok mereka itu sebenarnya masih bertanya-tanya pada beberapa hal. Pertama, kenapa Tsunade Hime begitu mencurigai Sai? Dia juga ingin mengetahuinya dan melihat gerak-gerik si Sai Anburut itu. Kedua, kenapa kekuatan Mitsuki ini mirip sekali dengan Orochimaru menurut Tsunade? Dan ketiga, dan sebenarnya Boruto ini siapa? Karena Kakashi dan Jiraiya aja bilang bahwa dia itu memiliki kemampuan Hiraishin seperti Yondaime Minato Namikaze. Mereka kemudian sudah berjalan cukup jauh dari desa sekarang ini untuk memulai babak barunya. Di perjalanan ya, saya selalu aja terlihat tidak akur dengan Naruto. Bahkan beberapa kali adegan itu ditunjukkan. Keduanya mau saling baku hantam tuh. Beruntungnya ada Sakura di sana yang selalu melerainya ya. Ya bukan berarti Sakura itu sabar banget sih. Dia bahkan sempat memukul saya sampai terlempar cukup jauh loh. Emang nih orang saya itu sopan banget dah mulutnya. Yamato kemudian menasihati supaya sebuah tim mestinya mereka harus bekerja sama dengan baik. Jelas melihat situasi seperti ini, Boruto hanya tersenyum lantas mendekati pemimpin kelompok itu, Yamato Taicho. Sepertinya kita harus beristirahat dulu untuk mendamaikan di antara kedua orang ini. Yamato kemudian setuju dan berkata, ya kau benar Boruto, dalam beberapa ratus meter nanti ke depan kita akan menemukan pemandian air panas. Kita semua harus istirahat di sana dulu. Yamato kemudian lantas menimpali lagi, Boruto, sejujurnya sebagai mantan Anbu, aku terbiasa dengan misi-misi rahasia, pembunuhan taktis, dan aku juga mengetahui hampir semua keunggulan para negara-negara besar shinobi seperti apa. Tapi jujur saja, kau yang katanya berasal dari Kumogakure kuno, kenapa aku sulit mendapati berkas informasimu jika memang dari sana? Boruto kemudian melanjutkan, kau memanglah hebat Kapten Yamato. Aku akan beritahumu jika sudah waktunya kebenaran apa yang sebenarnya terjadi. Yang jelas aku bukanlah orang sembarangan yang ingin menghancurkan desa yang ingin dijaga Naruto sendiri. Sekarang kita ikutin arus waktu ini dulu. Fokus pada misi di jembatan Tenchi aja kan. Nah Yamato terdiam lantas mengatakan, baiklah aku hargai kejujuranmu itu nanti. Nah sesampainya mereka di pemandian air panas itu, Yamato yang sudah membayar semua tagihannya lantas bertemu dengan mereka semua dan berkata, yo sekarang waktu
waktunya kita isoma dulu. Sakura bersama Sarada dan yang lainnya, Sai, Naruto, Boruto, Kawaki, Mitsuki, kita bersama dalam pemandian air besar itu di sana. Tiba-tiba biar suara air ternyata Naruto sudah melompat di sana lebih dulu loh. Mereka itu saling tertawa dan tanpa sengaja Mitsuki dan Sai melemparkan air dan masuk ke mulut Naruto itu tadi. Dia menjadi marah karena menganggap itu ulah dari Sai, namun tak menyalahkan Mitsuki ya, karena dia merasa cocok dengannya yang notabene teman Boruto pula. Panel juga memperlihatkan bagaimana Sarada bersama Sakura. Dia merasa hal seperti itu jarang sekali dilakukan ibunya di masa depan. Dia hanya mengingat ibunya itu selalu sibuk dengan urusan medis Konoha dan selalu menunggu papa untuk kembali dari sebuah misi. Melihat masa muda dari dekat membuat Sarada tersenyum-senyum sendiri tuh. Sakura merasa aneh dengan Sarada lantas berkata, "Sarada, ada apa denganmu?" Dia merespon, "Ah tidak, aku jadi merasa senang aja bisa berteman seperti ini." Ya, Sarada kemudian berkata, "Ngomong-ngomong, bagaimana bisa kau memiliki power pukulan bak monster seperti itu?" Sarada mengatakan dengan sopan, padahal sebenarnya dia juga memiliki pukulan monster seperti ibunya. Hanya saja Sakura belum tahu ya. Disinilah Sakura itu melanjutkan bahwa dahulu ketika Naruto berlatih dengan Jiraiya, Sasuke pergi ke Orochimaru, dirinya ditempa dengan serius oleh ninja medis nomor 1 dan juga seorang dengan pukulan mengerikan lainnya, Tsunade Hime. Dia mendapati pelatihan berat darinya tentang pengontrolan cakra dan juga kemampuan rahasia Seiger. Itu yang di masa depan akan dikenal sebagai Byakugo ya. Sarada jelas makin excited. "Oh, jadi itu sebabnya. Aku kagum kau bisa memukul batu sebesar itu saat penyelamatan Kazekage Gaara." Di sini Sakura juga sebenarnya penasaran dengan Sarada. "Kau itu istrinya Boruto kan? Aku heran di Konoha Uchiha sudah lama punah. Kenapa masih ada sosok Uchiha dengan kekuatan seluar biasa sepertimu? Aku yakin bahwa Sasuke pun juga akan takjub melihat kemampuan Mangekyou seperti yang saat misi penyelamatan Kazekage dari milikmu itu." Sarada lantas mengatakan bahwa dirinya mendapati kekuatan itu karena sebuah peristiwa hebat, sesuatu yang sangatlah besar. Sakura sangat penasaran, kekuatan mata ini adalah gravitasi salah satunya. Aku sendiri belum terlalu mahir menggunakan karena efeknya juga menguras cakraku pula. Namun semakin sering aku gunakan, nanti juga akan terbiasa kan? Seperti teori yang kebanyakan orang kira. Mangekyou ini namanya adalah Ohirume seperti yang aku katakan kemarin. Dan dengan mata ini aku memang ingin menunjukkan lagi kepada Itachi atau bahkan seorang flamboyan sepertinya, Uchiha Sasuke. Nah, di sini Sakura jelas kaget ya mendengarkan itu. Panel kemudian sudah berpindah area nih. Mereka sudah selesai mandi air hangat itu. Saya sendiri sudah berada di luar ruangan di taman itu ya. Ternyata sambil menatap bulan dia melukis sesuatu. Dia sangat serius dan suasananya itu tenang. Tiba-tiba dalam sekejap saya mengambil tanto miliknya itu dan diarahkan ke sosok di belakangnya yang dia kira adalah musuh. Ternyata orang itu adalah Mitsuki. Dia kemudian berkata, "Hura hura, tenangkan dirimu Sai. Ini aku bekal anggota Akatsuki loh." "Oh, Mitsuki, kenapa kau kemari? Bukankah ini waktunya istirahat?" Mitsuki juga berkata, "Tapi kenapa pula kau tidak tidur dan malah melukis? Bukankah ini juga harusnya istirahat?" Saya kemudian terdiam dan Mitsuki masih melanjutkan lagi, "Kau ini benar-benar mengingatkanku saat dulu, sebuah sebagai wadah yang kosong, seorang yang hanya hidup untuk mengikuti misi saja. Aku pernah mengalami hal sepertimu juga, Sai, tapi aku belajar dan sekarang aku sudah merasa penuh. Kau pasti rindu dengan saudaramu kan?" Saya kaget. "Mitsuki, bagaimana kau tahu?" Dia lantas berkata, "Tenang saja, hanya aku yang mengetahuinya. Aku tahu karena aku adalah ninja tipe sensor. Kemampuan ularku bisa mencari informasi rahasia sepenting apapun baik rekan maupun lawan. Jadi kau tak perlu cemas meskipun aku sudah selayaknya seperti Anbu kan? Cobalah untuk lebih terbuka lagi. Kelak kekosongan hatimu itu juga akan terpenuhi oleh orang-orang di sekitarmu. Naruto, Sakura, Kapten Yamato dan juga yang lainnya kan? Segalanya jelas akan berubah." Itulah yang dikatakan Mitsuki kepada saya sendiri. Sementara itu di desa sendiri ya, Tsunade itu sebenarnya mengkhawatirkan misi mereka karena ada kemungkinan Orochimaru sudah mengetahui penyelidikan itu. Dia tahu betul bagaimana Orochimaru bekerja karena dia itu adalah mantan rekannya di masa lalu. Ketiganya juga mendapati nama Sannin secara bersamaan kan. Shizune hanya berkata seperti ini, "Percaya saja Tsunade Hime,
mereka akan melewati misi ini dengan sebaik-baiknya. Soal Danzo kita serahkan pada Kapten Yamato. Aku juga sependapat denganmu, Boruto pasti akan menjadi penengah di antara mereka. Karena sebelum keberangkatan mereka itu, aku sendiri bertemu dengan Boruto dan mengatakan kebenaran itu, bahwa dalam misi ini saya adalah anggota baru dan Anda mencurigainya. Itulah kenapa Boruto akan menjadi penengah jika segala sesuatunya itu terjadi buruk di sana. Tsunade kemudian berkata, Shizune, kau sudah melangkah sejauh itu? Tapi baiklah, terima kasih banyak. Panel kemudian berpindah lagi pada Yamato ya. Misi penyusunan rencana kali ini sedang mereka lakukan. Semuanya sekarang berada dalam satu ruangan dan mendiskusikan bagaimana penyergapan nanti. Yamato mulai berkata, dengar, target kita adalah untuk menangkap mata-mata dari Orochimaru dan mendapatkan informasi tentangnya. Aku sendiri yang akan menyamar menjadi boneka Sasori Hiruko. Naruto, Sakurasai, aku perintahkan kalian tim pertama bersembunyi di balik pepohonan. Jangan sampai keluar sampai sebelum aku memberikan aba-aba lanjutan lagi. Sementara untuk kalian, Boruto, Sarada, Mitsuki, kalian sebagai tim kedua regu pembantu ini, jangan bergerak dulu sebelum tim pertama melakukan aksi. Jika kami terdesak, peran kalian sangatlah berguna. Karena mau bagaimanapun, jika misi yang ada kaitannya dengan orang seperti Orochimaru, masih ada kemungkinan besar untuk gagal kan? Dia kekuatannya setara Jiraiya dan pernah masuk ke Akatsuki. Meskipun kita menargetkan informannya, Orochimaru selalu melangkah beberapa hal ke depan kita. Dan jujur saja, jika aku berhadapan satu lawan satu, mustahil diriku ini bisa menang. Semuanya kemudian setuju. Namun ketika mereka ingin beristirahat dan berjalan untuk misi besok, Mitsuki itu menemui Yamato secara langsung pribadi ya. Kapten Yamato, aku ingin menambahkan jika misi ini meskipun gagal, tetapi tetap ada hal yang bisa kita dapatkan. Sebuah informasi lebih cepat lagi. Yamato jelas mendengarkan dengan serius. Aku meminta izinmu untuk meletakkan berbagai macam ularku untuk penyamaran saja, karena aku yakin seorang akan menggunakan teknik bayangannya lagi kan. Ide Mitsuki ini jelas sangatlah berguna karena Yamato sendiri juga menyadari bahwa sangat memungkinkan Sai itu akan melakukan sesuatu di luar kehendaknya sendiri. Sebuah misi titipan dari Shimura Danzo. Itulah kenapa Yamato setuju kan. Ide cemerlang Mitsuki, aku langsung setuju akan hal ini. Setidaknya misi ini hanya kita berdua yang mengetahuinya. Jalankan rencana sesuai kapasitasmu. Ya, aku mengerti Yamato Taijo. Nah, setelah mereka pergi satu sama lain, Yamato akhirnya akan melihat bahwa seseorang yang baru saja ditemunya nanti, kemampuan ularnya akan benar-benar mirip dengan sosok yang berhubungan dengan dirinya di masa lalu, Sannin Orochimaru. Segalanya kian menjadi menarik ke depannya kan. Itulah tadi ya beberapa hal seru dari alur pembahasan kali ini. Terima kasih banyak telah mengikuti cerita ini sampai akhir. Jangan lupa untuk like ya, komen, share, dan subscribe di channel ini agar terus berkembang sehingga kita antusias ya memberikan alur Boruto Naruto paling menggelora di channel ini. Oke, have a nice day nakama. See you next time and salam shinobi.